بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa bertatap muka kembali offline maupun online sehah walafiah. Mudah-mudahan sambungan kita ini baik yang tersambung melalui jejaring sosial maupun tersambung melalui lantai ya bumi tempat berpijak alias duduk di majelis. Mudah-mudahan kita semua nyambung dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang hidup ini urusannya cuma satu, nyambung atau putus. Ya, nyambung atau putus. Kalau putus, nah itu nggak enak. Saya kemarin di Pangkalan Bun dapat pelajaran tentang terputus koneksi. Ya, terputus koneksi. Di Pangkalan Bun kalau saya nggak salah lagi ada waktu saya di sana ya, gangguan teknis listrik. Jadi pasokan listriknya itu terputus sehingga
sebagian besar provider internet itu juga ikut putus. Nah, saya merasakan hidup tanpa internet. Ya, hidup tanpa internet. Begitu nggak ada internet, maka nggak ada WhatsApp. Betul? Nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, bahkan telepon juga tidak ada. Akhirnya hidupnya murni dengan yang di depan mata. Ya, murni yang di depan mata. Banyak hal tidak bisa dinikmati dan juga banyak hal menjadi nikmat. Tapi sebagai seorang dai pendakwah, tugasnya ngajar, kalau sarana mengajar ini terganggu, ya jadinya nggak enak. Maka saya berusaha cari sambungan. Alhamdulillah dapat syafaat. Syafaatnya apa? Ada satu provider yang masih nyala. Sehingga saya dapat syafaatnya Mas Seto, kebetulan nomor provider tersebut. Ya. Bisa nyambung internet, alhamdulillah. Tapi karena kondisinya darurat, mau download itu lamanya luar biasa. Di situ saya dapat pelajaran, seseorang yang nggak punya sambungan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantas hidupnya tidak bisa menikmati banyak hal yang dinikmati oleh orang-orang yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Gara-gara nggak ada internet, nggak bisa lihat YouTube, betul? Gara-gara nggak ada internet, nggak bisa video call. Gara-gara nggak ada internet, nggak bisa call pakai WhatsApp dan semacamnya. Sehingga banyak hal tidak bisa dinikmati gara-gara nggak ada internet. Setuju? Oke, sekarang wali-wali Allah karena nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati banyak hal dalam kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat. Nikmat, sholatnya nikmat, zikirnya nikmat, cari ilmunya nikmat, ngajarnya nikmat, makannya nikmat. Yang dimakan rasanya nikmat, duduk dimanapun rasanya nikmat. Kenapa? Karena punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau nggak punya sambungan, ya mirip tadi, yang nggak punya koneksi internet. Kurang enak hidupnya dan banyak hal enak tidak bisa dirasakan gara-gara nggak punya internet. Maka banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya hidup karena hidupnya nggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana cara nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah ada jalurnya. Ya, ada jalurnya. Boleh nanya, jenengan berani megang listrik PLN itu? Kan stromnya semakin gede semakin bagus ya. Betul? Langsung dipegang gitu. Kasih kabel langsung gantol gitu. Enggak. Diperkecil jalurnya, diperkecil. Ada yang dapat 22.000 watt, ada yang dapat 11.000, ada yang dapat 6.600, ada yang dapat 4.500, ada yang dapat 3.300 kalau saya nggak salah ya, sampai 900. Ada yang lebih dari itu, ada yang lebih dari itu, tergantung kebutuhan dan kemampuannya. Baru dari begengser disalurkan, bisa buat ngecas, bisa buat ini lewat saluran. Lewat manapun, ya setrumnya sama atau beda? Sama. Ya setrumnya sama. Nah, kalau kita mau nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus cari colokan-colokan ini. Colokannya dicari. Lihat siapa colokannya? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Colokkan ke ulama nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi langsung dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah kok kita gaya mau langsung ke Allah, jeblok. Seperti langsung mau pegang, wah jeblok, gak bisa. Harus lewat colokan, sambungan itu. Nah, salah satu cara nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis kita akan nyambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam Maulid Simtud Durar ya. Di Simtud Durar itu disebutkan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Habib Ali bersolawat dengan satu solawat yang solawat itu menyebabkan orang yang bersolawat ruhnya ittisal yattasilu. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ruhnya orang yang bersolawat ittisal, nyambung. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, Habib, kok bisa orang yang solawat rohnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Ini perlu dijelaskan atau enggak usah? Jelaskan ya, nyantai saja. Waktu kita unlimited kok. Iya, walaupun di limit, ya walaupun di limit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan maknanya Allah mau menyiapkan malaikat khusus. Ya, Allah menyiapkan malaikat khusus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daftar nama seluruh makhluk Allah yang sudah dan yang akan lahir ila yaumil qiyamah. Kalau bahasa modernnya database. Ya, database. Orang yang punya database zaman sekarang ini itu orang yang akan memenangkan bisnis dan segala hal. Kalau dia punya database, makanya ada pencurian database, ada penjualan database, ada orang yang ngumpulkan database. Untuk apa? Berbagai macam kepentingan. Nah, ini Allah kasih satu malaikat, ya malaikat khusus yang oleh Allah Ta'ala dikasih database seluruh makhluk sampai hari kiamat. Lengkap dengan nama ayah dan ibunya, nama orang tuanya, lengkap. Setiap kali ada seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka orang tadi database-nya akan muncul. Begitu kita, misal saya Naufal bin Muhammad al-Idris, ya Rabbi salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma salli alaihi. Begitu saya ngucap solawat, maka di alatnya malaikat, entah bentuknya seperti apa, muncul Naufal bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husain, terus ya solawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat tadi menyampaikan pada Rasulullah SAW. Loh, kenapa malaikat nyampaikan? Masa kanjeng Nabi suruh baca database, kamu tuh ya gimana sih? Ya, masa suruh repot Rasulullah yang baca? Malaikat menyampaikan. Dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya memuliakan orang yang bersolawat. Ya, Allah ingin memuliakan orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, sehingga namanya disebut malaikat, diperdengarkan di seluruh alam, sehingga yang lain dengar, yang lain kenal. Kalau sekedar diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin yang lain tidak sempat tahu, tapi malaikat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan solawat dan salam kepadamu. Maka Rasul menjawab SAW, untuknya juga solawat dan salamku. Ya, untuknya juga solawat dan salamku. Bil makna seperti itu. Maka ketika orang ini bersolawat, yang dikirim itu apa? Rasa cinta. Yang dikirim adalah gerak hati. Yang dikirim adalah semangat ya untuk memberikan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Saat itulah ruhnya nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka yang terjadi fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbih. Semakin besar orang itu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beda-beda setiap orang ya. Setiap orang beda-beda. Kok bisa Beb? Ya begini contohnya. Ustadz Is sama saya. Boleh ini, kita pakai contoh ini. Ustadz kita nih, Masya Allah. Boleh Is? Ustadz Is sama saya. Kemudian ada seorang janda sama Ustadz Is. Cuman contoh. Contoh ya. Seorang janda telepon Ustadz Is. Dan saya telepon Ustadz Is. Pertanyaan saya Is, waktu kamu terima telepon tadi, hatimu rasanya lebih bergetar yang mana? Janda atau Habib Novel? Oh Habib Novel. Habib Novel. Mohon maaf ya Bu, saya pakai contoh begini biar masuk di kepala. Kalau enggak nanti enggak paham. Kenapa Ustadz Is lebih merasa nyaman dan enak terima telepon saya? Karena rasa cintanya kepada saya itu besar. Sama janda tadi belum jelas karena belum ada hubungan apa-apa. Ya belum jelas, bahkan protektif, ngeri gitu ya. Siapa ini dan lain sebagainya, haram, dosa. Tapi dengan saya nyaman. Ya karena hubungannya teman, sahabat, guru dan lain sebagainya, nyambung. Sehingga ketika terima telepon, ya hatinya itu enak rasanya. Apalagi misal saya ini donatur tetap. Kalau saya telepon transfer 200 juta, kira-kira terima teleponnya enak atau enggak enak? Enak. Assalamualaikum Habib, Masya Allah. Terimanya lain, betul ya? Kenapa terimanya lain? Donatur tetap. Kalau telepon biasanya transfer 200 juta. Terimanya senang atau senep? Senang. Bergantung dari hatinya. Kalau hatinya besar cintanya, hatinya besar sayangnya, maka begitu nyambung hatinya merasakan nikmat. Begitu pula sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya siapapun muslim bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia lagi tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya hatinya. Hatinya cintanya seberapa? Kalau cintanya kecil, ya sambungannya sesuai cintanya. Kalau cintanya besar, sambungannya sesuai cintanya. Maka dikatakan fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbih. Maka di hatinya akan terbentang ya cahaya hubungan ikatan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ikatan cintanya itu besar, maka hatinya akan semakin bercahaya dan menjadi sangatlah lapang. Kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya? Wa yuktabu biha bi inayatillah fi hizbih. Maka Allah akan memperhatikan orang ini. Ya, dikasih perhatian khusus orang tersebut. Dalilnya apa? Ini kan ucapannya Habib Ali Habsyi ya. Pasti orang nanya dalilnya apa nih, kok bisa buat pernyataan dia diperhatikan Allah. Dalilnya mana gitu. Kalau yang tadi semua udah pakai dalil ya. Sudah ya. Nah dalilnya ini mana? Dalilnya adalah ketika seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung Allah memberikan perhatian super khusus. Super khusus Allah katakan, siapapun yang solawat sama kamu, aku solawat kepadanya 10 kali. Jelas? Jadi dalilnya nyambung atau super nyambung? Super nyambung ya. Maka siapapun yang tadi solawat, siapapun yang bersolawat, dia sedang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang dia rasakan di hati, besarnya cahaya yang dia peroleh, yang masuk ke dalam hatinya, sesuai kapasitas cintanya. Contoh, pinjam handphone. Ya, tenang gak saya buka, aman. Ini handphone nih ya, handphone. Ini kalau saya charge, ya saya charge. Yang masuk kira-kira 1000 watt atau sesuai kapasitasnya. Jadi dia dapatnya itu walaupun listriknya besar, dapatnya besar atau kecil? Dapatnya kecil. Kenapa? Ya karena memang limit yang ada di perangkat ini hanya segitu, dibatasin. Kalau lebih hancur. Kalau lebih hancur. Betul ya?
Walaupun sumber listriknya ini oke, tapi dibuat terbatas untuk kemampuannya menerima. Sumber nurnya Allah Ta'ala yang dititipkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul SAW nyatakan, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasulullah berkata, wahai Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan pertama kali di jagat raya ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya ini terus bergerak dan semakin hari semakin besar. Kenapa? Min nurih, dari cahayanya Allah. Ya, dari cahayanya Allah. Cahaya Allah itu sifatnya abadi dan semakin lama semakin besar. Maka cahaya Nabi Muhammad SAW bukan meredup, tapi semakin hari semakin terang. Dan cahaya ini kemudian masuk dalam hati orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Maka di hatinya diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, sehingga dikatakan dalam satu riwayat yang lemah, seandainya cahaya hati muslim yang ahli maksiat dibuka oleh Allah Ta'ala, maka besarnya cahaya itu membuat matahari dan segala planet dan bintang menjadi redup karena terangnya cahaya kalimat syahadat yang ada di hati seorang muslim yang ahli maksiat. Bayangkan tuh, yang ahli maksiat aja cahayanya seperti itu. Tapi ya terus jangan kita begini, ya sudah mending maksiat terus. Kan begitu ya. Maknanya bukan seperti itu. Ini membahas masalah kapasitas cahaya. Nah, ketika seorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, nyambung. Begitu nyambung ada transfer cahaya. Transfer cahaya ini besar kecilnya tergantung keran hati kita. Kalau kerannya itu besar, dibukanya, cahaya yang masuk juga akan besar. Lah kerannya itu apa? Al-mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta, semakin banyak cahayanya. Tapi sekecil apapun, nah kerennya di sini, sekecil apapun rasa cintanya, orang kalau sholawat pasti gerakan sholawat itu muncul karena rasa cinta. Betul ya? Ya, sekecil apapun Allah udah berjanji, siapa sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya 10 kali. Maka Habib Ali mengatakan, wa yuktabu biha, berkat sholawatnya tadi, maka dia dicatat, ditulis, dimasukkan dalam kelompok mana? Bi inayatillah, atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat orang ini, masukkan orang ini fi hizbih, dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Keren atau enggak keren? Keren, ini simtuduror. Baru sedikit aja kita kupas, dan yang mengupas bodohnya seperti ini, rasanya nikmatnya seperti ini. Bayangkan kalau yang mengupas ini orang alim, orang soleh, aulia, kira-kira rasanya seperti apa? Alhamdulillah, lumayan sudah dapat satu ilmu. Enggak usah banyak-banyak, habis ini pulang udah selesai. Nah, ada orang-orang di akhir zaman ini kadang-kadang sok. Ya kadang-kadang sok, oknum. Ya, oknum sok menggunakan akal, kemudian menolak yang ditulis oleh orang-orang yang menggunakan hati, menggunakan fikir, menggunakan ruh, menggunakan nurani, menggunakan jiwa, menggunakan cahaya untuk menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang menulis bukan sekedar menulis, tetapi melihat, merasa, meneliti, mengalami, sehingga semuanya lengkap dituliskan. Wadah, ini orang-orang yang kadang oknum sok, gak masuk akal. Jadi jangan dipercaya, asal mempercayai buku yang ditulis ulama-ulama, para habaib, para kiai ya, yang ditulis Habib sama kiai, jangan semuanya langsung dipercaya. Kalau nggak masuk akal ya jangan diterima. Ini orang model utek. Model utek. Buat saya dan siapapun yang mau ikut saya dari sahabat saya,
Kalau yang nulis itu udah wali, orang soleh, orang alim, tinggalkan dulu akalmu, pakai akal beliau. Kenapa? Karena kamu hidup di satu zaman yang data sekarang ini banyak hilang. Karena peperangan, berapa banyak buku yang dibakar. Karena peperangan, berapa banyak database dari hard disk dan lain sebagainya yang hilang. Karena peperangan dan penyakit, pandemi dan lain sebagainya. Berapa banyak data di dada para ulama yang hilang. Dan kita belum keliling dunia untuk mengumpulkan dan menghimpun semua data dari para ulama. Sehingga kalau ada ulama berbicara berdasarkan data yang dia miliki, jangan kamu pakai akalmu untuk mengukurnya, karena iman bukan dengan akal. Iman adalah percaya apapun wujudnya, singkirkan akalmu, karena akalmu nanti baru tahu mungkin 1000 tahun lagi. Ya mungkin 1000 tahun lagi. Sekarang nggak masuk akal seperti dulu. Dikasih tahu nanti kamu bisa ngobrol langsung loh ya. Cuman pakai kotak begini kamu bisa ngobrol. Walah jangan aneh. Pedian gendeng gue. Ojo ngelamun ya. Akalnya saat itu seperti itu. Hidup zaman sekarang kita adalah video call biasa. Video call aja kok dibuat repot. Itu hal yang biasa. Dulu kalau kita mungkin ngomong ada besi bisa jalan nggak pakai bensin, mungkin kita akan ngomong ngawur kamu. Tapi sekarang besi jalan pakai listrik. Betul ya? Pakai listrik dan seterusnya. Zaman ini berkembang dan Islam itu datang untuk memperbaiki setiap zaman, bukan sesuai dengan setiap zaman, tapi menjadikan setiap zaman itu menjadi baik karena Islam. Islam bukan yasluh likulli zaman, bal Islam yuslih likulli zaman. Bahasa Arabnya begitu. Jadi Islam ini bukan hanya ya layak untuk setiap masa, tapi Islam itu menjadikan lebih layak, lebih baik masa yang ada Islam. Sampai di sini jelas? Kaitannya apa ini? Ya saya ngasih prolog seperti ini. Ya ini karena zaman sekarang ada nih yang pakai akal-akalan. Dalam Maulid Simtud Duror disebutkan pasal yang 10. Fanasha'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsaf yahufuhu minallahi jamilur riayati wa ghamirul altaf. Fakana yashibu fil yaumi syabab as-sabi fis syahr. Nah ini yang nggak paham ini kemudian ngasih komentar aneh-aneh. Jangan dipercaya ini, nggak masuk akal ini. Karena di sini disebutkan karena Nabi kita Muhammad SAW tumbuh dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fakana yashibu fil yaumi syabab as-sabi fis syahr. Maka Nabi Muhammad SAW dalam satu hari itu pertumbuhannya seperti remaja dalam 1 bulan. Kalau bayi yang lain butuh waktu 1 bulan, Rasulullah SAW cukup 1 hari. Ada yang bilang tidak masuk akal, terus bayangkan aneh-aneh. Dibayangkan dalam 1 hari Rasulullah terus tambah gede, gede gitu ya. Bukan seperti itu. Ya bukan seperti itu. Kalau Anda nanti belajar tentang ilmu sel, dan Anda belajar tentang ilmu otak, yang mana saya belum pernah belajar. Kok lihatnya gak enak, kenapa ya? Iya, ilmu sel, ilmu otak. Katanya, otak yang kita pakai ini baru berapa persen? Coba tanya sama Google deh, cek Google. Kebanyakan manusia menggunakan otaknya berapa persen? Ayo dicek Ustadz. Tanya sama Google, itu kan kumpulannya pendapat para pakar otak. Oh ada calon dokter, nah silakan Hebi, berapa persen? Berapa? Pakai mic yang keras, takut salah, nggak apa-apa salah boleh, ini bukan kuliah dokter kok. Bacakan coba. Gordon menegaskan bahwa manusia benar-benar menggunakan setiap bagian otaknya secara aktif setiap waktu. Ini artinya Anda tidak hanya menggunakan 10%-nya saja. Hanya aktif 10% saja gitu. 10%. Jadi otak manusia, nanti dicek lagi ya di Google nih, Ustadz nyarinya nggak jelas nih.
Oh ya Ustadz nyarinya biasa ayat sama hadis suruh nyari Google dia nggak nyambung. Biasa buka kitab ini ya. Jadi cuman baru berapa persen kecil otak manusia yang dipakai. Katanya manusia ini kalau menggunakan otaknya lebih dari 60%, Masya Allah. Lebih dari 70%, Masya Allah. Ya sampai ada yang buat jadi film itu. Itu kalau manusia menggunakan otaknya sekian persen bisa pergi ke zaman masa lampau, bisa pergi ke masa depan ya, bisa menghilang manusianya dan lain sebagainya. Kalau otaknya ini dipakai full, ya dipakai full. Nah di antara makna Nabi kita Muhammad SAW ini dalam satu hari tumbuh seperti bayi dalam satu bulan, maka sel-sel tubuh Nabi Muhammad SAW, baik itu otaknya, parunya, jantungnya, yang sifatnya itu tertutup semua ini, penglihatan beliau, pendengaran beliau, pertumbuhannya mengalahkan semua jenis manusia. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW di waktu kecil bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Masih kecil lihat malaikat membelah dadah beliau dan beliau santai-santai saja. Malaikat datang belah dadah beliaunya santai-santai saja. Enggak takut, enggak resah, enggak gelisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang beliau ini tumbuh jauh lebih cepat daripada manusia yang lain, sehingga betul-betul matang sematang-matangnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Sampai di sini jelas? Nah, pentingnya apa saya ngomong begini? Pentingnya ini loh. Akhir zaman ini kan banyak orang kehilangan pegangan. Betul ya? Sampai akhirnya ada yang cari pelatihan-pelatihan untuk menenteramkan jiwa, pelatihan-pelatihan untuk menjadi manusia yang cerdas, pelatihan-pelatihan untuk hidup sukses, pelatihan untuk menjadi suami yang berhasil, menjadi pengusaha yang hebat, ya, menjadi guru yang TOP, BGT, SKL, ya, top banget sekali. Oke, boleh. Ya, cakep saja, namanya hal yang baik. Tapi kalau kita seharusnya nggak perlu bingung. Kenapa? Lawang kita udah jelas kita punya manusia yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling luar biasa, namanya Baginda Muhammad SAW. Dan seluruh tentang beliau SAW itu tidak ada yang disembunyikan, semuanya open source. Bahasanya gaya dikit ya, open source, semua boleh ambil, semua boleh pakai, gitu kan ya. Silakan dieksploitasi, datanya dibagi oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pagi begini, yang dimakan ini, yang diminum ini, dan lain sebagainya. Anehnya, nanti kalau artis yang bicara, baru kita, oh, jadi nabiku hebat ya. Oh, dibilangi sama Van Damme, ya Van Damme. Oh, Van Damme apa gitu nih? Itu ambil dari Islam tuh. Nabi Muhammad SAW itu, nabinya umat Islam itu cerdas. Ya, makannya gandum dan sedikit daging. Mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ada artis Hollywood muji Nabi Muhammad SAW, kita baru, oh, berarti nabiku hebat ya. Baru nanti mulai belajar. Artinya kita ini nggak pede gitu loh, nggak pede punya Nabi Muhammad SAW, kan aneh. Nggak pede punya Rasul Muhammad SAW, kan aneh. Nggak pede punya panutan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita makan menggunakan tangan, dengan tangan kanan langsung, rasanya nggak pede. Begitu datang bule pakai sendok, pakai garpu, pakai pakai pisau, pakai belati atau apa, kita pakai tangan di restoran, kita mengatakan, ora pantes, ketok desa aku ya. Gak pede. Betul ya? Gak pede.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh wanita yang udah balik, tutup auratmu, itu bukan budaya Arab. Jangan salah, bukan budaya Arab. Sebelum datangnya Islam, orang Arab banyak yang telanjang. Orang Arab nggak pakai jilbab, orang Arab nggak berhijab. Datang Islam, datang Nabi Muhammad SAW, dikudungi, dikerukupi, suruh tutupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang dimasukkan pikiran, itu jilbab budaya orang Arab, salah kaprah. Ya salah kaprah, itu hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang ibu-ibu, Masya Allah, begitu arisan kumpul sama orang-orang yang pakaiannya, wow. Ibu-ibu jilbaban, jadi nggak pede. Wah, ini pakaiannya nggak pantas, dicopot jilbabnya. Nggak ngikuti mode. Begitu ada artis Hollywood pakai jilbab ngomong, wah ternyata modis juga ya, jilbaban lagi. Nggak cetol ini. Nggak jelas. Nggak pede gitu loh punya Nabi Muhammad SAW. Aneh atau nggak aneh? Aneh. Lawang kita ini mau ke surga kok. Surga itu yang benar-benar tahu jalannya, ya sudah masuk ke dalamnya dan kembali ke muka bumi. Gini loh, sepuranipun kang kata, ini ajib betul nih. Isra Mi'raj ini luar biasa. Misal saya pergi ke Papua, saya pergi ke Papua, tapi saya nggak balik ke Solo, cuman telepon tok gitu. Kalau mau ke Papua lewat sini, Papua lewat sini, jenengan bisa percaya sama saya? Wah Habib jangan-jangan ngarang, mungkin Habibnya nggak pernah ke Papua, nih lagi di Surabaya kali, mungkin Habibnya di Semarang, betul ya? Atau mungkin Habibnya lagi di Bandung ini, cuman gaya-gayaan bilang pernah ke Papua. Mau nyatanya apa nggak pernah ada berita kembali dari sana. Nabi kita Muhammad SAW ini bukan ke surga kemudian berhenti di sana, enggak. Ke surga kemudian juga ke neraka. Lu keren juga ini. Mau dibahas atau nggak usah? Kok yang semangat yang di atas ya? Bahas atau nggak usah? Bahas ya. Ini loh Islam ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau menjelaskan surga dan neraka, Allah membawa Rasulnya survei dulu. Ini loh surga begini, lihat. Ini loh neraka begini, lihat. Ini loh langit isinya seperti ini, lihat. Turun, ceritakan ke umatmu. Itu namanya logis atau nggak logis? Logis. Betul kan ya? Saya mau ngundang orang tidur di rumah saya. Banyak tawaran hotel macam-macam. Saya bilang, rumah saya bagus, lebih hebat dari hotel. Luar biasa, layanannya oke. Silahkan tidur di sini. Mana mungkin orang percaya? Siapa yang udah pernah ke sana? Saya ambil satu sampel yang paling dihargai oleh jagat raya. Dah, datang kamu ke rumah saya, nih bagian yang paling enak di sini, yang paling nggak enak di sini. Pelayan saya namanya Fulan. Pos rondanya seperti ini, pos satpamnya seperti ini, lantai 1 seperti ini, lengkap. Kemudian pulang orang tadi cerita ke kampungnya, tempat Habib Novel, ya oke. Bisa cerita bagus, logis, masuk akal, betul? Lah nabimu, nabiku, nabi kita Muhammad SAW itu disuruh ngasih tahu sama Allah Ta'ala dengan julukan Muhammadun Rasulullah. Siapa? Muhammadun sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Kalau dengar nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kita bersolawat. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Rasul itu artinya apa? Utusan. Apa artinya? Utusan. Utusannya siapa? Utusannya Allah. Da'iyan ilallahi biidznih. Tugasnya ngapain? Ngundang antum, ngundang saya, ngundang semuanya untuk ketemu Allah di surganya Allah Ta'ala, dan Allah yang mengizinkan untuk mengundang kita semua. Emangnya ngundang-undang orang tuh bebas? Gak ada izin kan, gak boleh ya? Ustadz alhamdulillah saya udah undang semua orang hari Ahad besok kumpul di rumah Ustadz. Ngawur musuh pusing ngongkon.
Saya nggak ada acara hari Ahad, kamu undang-undang orang ke sini, kamu akan permalukan saya, buat heboh, buat repot, buat gaduh dan lain sebagainya. Bisa marah saya karena nggak ada izin. Nabi kita Muhammad SAW da'iyan ilallahi biiznih. Ayatnya jelas, ngundang manusia untuk ketemu Allah biiznih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang izinkan. Undang seluruh umat manusia kemana? Surga. Jangan sampai kesasar ya, jangan sampai salah jalan. Undangannya ke surga loh, bukan ke neraka. Maka nabinya SAW diundang sama Allah untuk jalan ke surga, kemudian ditunjukkan neraka seperti apa, dan ditunjukkan orang-orang yang akhirnya kesasar itu karena apa, kemudian kembali ke muka bumi, jelaskan kepada mereka semua agar nggak ada yang kesasar, biar semuanya masuk surga. Berarti Allah sayang atau nggak sayang? Arhamur Rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Betul. Lalu kita punya utusan yang luar biasa, masih urip pelongo-pelongo. Lu padahal jelas, hayya 'alas shalah, sholato. Betul ya? As-sholatu khairum minan naum, ojo turu tangi sholat. Suruh sedekah, suruh zakat, suruh puasa, suruh bakti sama orang tua. Ya ini kalau mau bahagia ya itu, bukan kakean teori. Teorinya ini, teorinya ini, teorinya ini, teorinya ini, teori. Sing tahu nglakoni sapa? Ujung-ujungnya yang pernah menjalani akhir umurnya bunuh diri. Ngeri. Banyak enggak yang seperti itu? Orang-orang yang kelihatannya hebat, ujung-ujungnya hidupnya enggak beres. Teori. Ini sukses, awalnya ujungnya bangkrut, entek. Awalnya bahagia rumah tangganya, nasallahu afiyah, ujungnya amburadul, anak sak bojone kabeh, remuk. Berbagai macam model karena kebanyakan teori. Betul. Lah kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu teori apa ilmu pasti? Ilmu pasti, tinggalkan semua teori, ambillah yang pasti. Betul kan ya? Pasti, ini pasti. Rasulullah ngajarin, mau selamat sholat, mau selamat puasa, mau selamat zakat, mau selamat bakti sama orang tua, mau selamat taat sama suami, mau selamat taat sama suami, mau selamat taat sama suami, mau selamat sayangi istri, mau selamat didik anak, mau selamat jangan pernah putuskan silaturahim, mau selamat baik sama tetangga, mau selamat jujur, mau selamat bijaksana, terus dijelaskan. Kita kebanyakan teori A sampai Z. Ini ilmu pasti. Ambil yang pasti, tinggalkan teori. Clear? Tenang, ini belum ceramah. Belum. Ceramahnya sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Alhamdulillah. Lanjut atau cukup? Ini wajah-wajah haus karena memang airnya habis ya. Nah, tadi dikatakan Nabi kita Muhammad SAW pernah ke neraka. Kapan? Ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril untuk survei langsung ke neraka. Sampai lihat isinya. Saya mau nanya, kalau sampai lihat isinya tuh kira-kira lihat dari jauh atau ingak-inguk sekalian? Ingak-inguk, dekat-dekatnya dengan neraka. Wah, ada yang komentar, Beb, apa gak kepanasan? Lagi lah awakmu. Kepanasan tuh model-model manusia-manusia ya, yang model-model. Nah, kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, sorry bro, nerakanya takut. Nerakanya takut. Saya mau nanya, kalau ada api ketemu sama air besar, yang menang yang mana? Air besar. Apakah air besar harus takut sama api? Yang harus takut siapa? Apinya, betul. Lah kira-kira api neraka sama rahmatnya Nabi SAW itu wadem di. Api neraka sama nurnya Nabi Muhammad SAW itu kira-kira menang di. Kira-kira ya. Jawabannya sederhana.
Walau baru cahayanya malaikat saja neraka gak wani nyedak kok. Cahayanya malaikat neraka itu gak berani nyentuh. Makanya malaikat yang di neraka nyantai-nyantai saja. Di neraka itu malaikat tugasnya ngapain? Jaga neraka. Berarti hidupnya di neraka. Enak atau enggak enak? Enak-enak saja. Oh malah nekat. Enggak ngaruh itu neraka. Malaikat Zabaniyah yang tugasnya nyiksa manusia di neraka. Malaikatnya tersiksa enggak? Enggak, nikmat. Malaikatnya nikmat, siap ngajar orang. Hidupnya nyantai karena hidupnya nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan yang menjadi objek terhukum, tapi yang menghukum, dan tubuhnya terbuat dari cahaya. Cahaya itu mengalahkan api. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, mohon maaf ya, ini dari tadi saya ngomongnya kok ketok ilmu terus ya, teori-teori ilmu. Jarang-jarang saya ngomong gini kan, biasanya ya yang nyantai-nyantai saja ya, nanti di ujung-ujungnya nyantai-nyantai. Ini rodok serius titik gitu. Sekali-kali kelihatan kalau kita tuh majelis ilmu gitu ya. Karena saya suka dikritik orang, Beb majelisnya kok bahas utang lunas tok gitu ya. Orang tau ngetok ke ilmu gitu ya. Tolong bahas ilmu gitu loh Beb gitu ya. Boleh dilanjut? Dalam sebuah hadis disebutkan, nanti ketika seseorang itu meniti Shiratal Mustaqim. Apa itu Shiratal Mustaqim? Dalam salah satu riwayat, Shiratal Mustaqim itu jembatan yang terbentang menuju surga, dibentangkannya di atas neraka. Itu seperti uji nyali itu ya. Kepleset jegur neraka. Tapi kalau yang lewat di atas neraka ini seorang mukmin, nerakanya teriak-teriak, jus ya mukmin, jus ya mukmin. Kalau bahasa Indonesianya, hei kamu cepet, jangan pelan-pelan, lari secepat mungkin. Karena cahayamu akan memadamkan bara apiku. Tolong mukmin, kalau jalan jangan pelan-pelan, lari cepat, tinggalkan aku, ngebuto. Kenapa? Kamu kalau kelamaan di sini padam neraka ini. Itu baru mukmin biasa. Makanya kalau kita cedak sama mukmin yang beneran, neraka awake dhewe hilang. Betul ya? Jadi hatinya adem, pikirannya tuh tenang. Benar kan? Kenapa? Karena nur mukmin ini bisa menghapus dan menghalau banyak hal, seperti nurnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Khalifah Umar bin Khattab, kita nyebutnya begitu ya. Kalau Rasul kan bilangnya seandainya Umar itu melewati satu jalan, satu lorong, satu gang, satu kampung, jalan apapun dilewati oleh Umar bin Khattab, Nabi berkata, la salaka syaitanu fajjan akhar. Pasti setan yang ada di situ ngungsi cari jalan yang lain. Yang mau lewat situ udah di stop sama temennya, dilarang masuk. Kenapa? Ada Umar. Pindah jalan. Kenapa? Setannya takut terbakar oleh cahayanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cahaya mukmin. Makanya kalau jenengan di majelis kok tiba-tiba pikiran ngejak mikir utang kok hilang, ya pikiran ngejak mikir utang itu dari setan. Kenapa di pengajian kok bisa hilang? Setannya kobong dibakar oleh nurnya yang sekian banyak, kumpul jadi satu, lus hilang. Begitu keluar balik meneh. Betul ya? Iya, makanya suruh nguatkan cahaya terus biar setan ini kobong roda atau sidik gitu ya. Nyedak sidik usir lagi gitu. Harus punya cahaya yang besar. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam survei neraka. Dan neraka itu ada aturannya enggak? Yang jaga neraka itu punya aturan enggak? Atau sak karepe dhewe? Ada aturannya. Aturannya apa? Harus galak, wajib galak. Masa penjaga neraka sumeh-sumeh? Monggo dinikmati gitu. Ya ora pantes. Mestinya penjaga neraka ya bahasanya yang ngokopol ya, rasakno, ya, rasakno, modaro gitu. Nah itu penjaga neraka pantes, penjaga neraka. Masa penjaga neraka sekecaaken ya. Insyaallah jenengan sedone husnul khotimah.
Ya gak pantas. Penjaga neraka harus galak. Itu SOP-nya. Harus galak, kereng, menakutkan. Datang Nabi Muhammad SAW. Ya bingung tuh penjaga neraka. Lah Kanjeng Nabi SAW. Ini SOP dirubah atau tidak? Ini wajah masih kereng. Ini kalau senyum melanggar SOP. Tapi ini Nabi Muhammad SAW. Pernah enggak ngalami datang ke satu tempat gitu ya. Terus yang jaga tuh tegak enggak mesem belas. Ya, disuruh sama atasannya, boleh senyum, siap senyum, baru senyum gitu ya. Karena memang SOP-nya harus seperti itu. Nah ini neraka SOP-nya galak, medeni, menyeramkan, sadis. Harus sadis neraka. Harus sadis. Neraka itu yang paling enteng, sandalnya diidak, otaknya jeblok, pluk. Paling enteng. Mau di ngeri-ngerikan kita ya nggak ngeri ya. Gak ngeri kita ini. Itu memang harus sadis, hukuman yang paling hebat kan di neraka. Allahumma ajirna minan nar. Malaikatnya bingung harus bagaimana bersikap ini. Wong tahu harusnya senyum, harusnya ramah. Saat neraka nih malaikatnya di bawah pimpinan malaikat Malik. Ya, yang datang kan Kanjeng Nabi SAW didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibrilnya ngomong, Malik senyum. Oh boleh, ya siap, mesem. Itulah seumur hidup malaikat penjaga neraka, mesem, ya hanya sekali itu. Dan tak akan terulang kembali selama-lamanya. Sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, tugasnya jaga neraka, merengut, besengut, ngemuk. Ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mesem. Masya Allah. Allahumma shalli alaihi. Senyumnya gara-gara apa? Ketemu Nabi Muhammad SAW. Sehingga seluruh bawahannya malaikat Zabaniyah, seluruh malaikat penghuni neraka mesem hari itu. Berarti neraka hari itu ada apa itu? Pesta mesem. Pernah terjadi sebelumnya? Enggak. Setelahnya? Enggak. Kenapa terjadi? Ada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada Nabi di neraka, neraka menjadi penuh senyum. Lantas bagaimana kira-kira kalau kita di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi. Pasti nikmatnya luar biasa. Malaikat yang harus merengut aja senyum. Lah yang aneh itu kok kamu dekat sama ulama turunannya Kanjeng Nabi secara nasab maupun turunan secara ilmu, turunan secara ilmu, al ulama warathatul anbiya, turunan nasab para habaib, ini turunan nasab. Deketnya ulama kok awakmu besengut, merengut. Masya Allah, ngungkuli malaikat sing jaga neraka. Berarti hatinya tertutup, hatinya terhijab, hatinya butek ledek. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Makanya saya syaratkan masuk sini wajib mesem, merengut minggat toh. Nyumpek-nyumpeki, betul ya? Masuk majelis, masuk masjid kok, masuk musola, perengut. Sorry mas ya. Wajahnya diperbaiki dulu, mesem gitu ya. Mesem, senyum. Karena ini tempatnya rahmat. Jangan sampai hati kita ini kalah sama sikapnya para malaikat. Nah itulah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan wujud rahmatnya Allah untuk jagat raya. Termasuk jagat raya adalah neraka. Muncul pertanyaan, Bib, setan dapat rahmat tidak? Nah, setan kan bagian jagat raya. Setan dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW enggak? Nah, karena Allah sudah melaknat setan, makanya ketika Kanjeng Nabi SAW mau di-mi'rajkan, itu kan dibelah, dioperasi dengan teknologi malaikat. Dadanya Nabi Muhammad SAW dikeluarkan dari tubuh Nabi. Apa itu? Hadzus syaitan, dalam hadis seperti itu. Dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad SAW bagian setan. Bagian setan yang dimaksud apa? Yaitu jatah rahmatnya Nabi untuk setan diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak diambil, setan pun akan dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai di sini? Nah itu makanya kalau ngaji Bukhari, ngaji sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau ngaji sama yang gak jelas, loh Kanjeng Nabi ki atine ono setane, kan kurang ajar.
Ngawur, itu ada bagian setan di hatinya dikeluarkan. Jadi wajar kalau hatimu kesetanan, ngawur kamu. Jangan sembarangan menerjemahkan hadis ya. Rasul itu enggak ada kotorannya, semuanya bersih. Tapi beliau ini sudah dicetak sedemikian rupa, diciptakan sedemikian rupa, jiwanya itu sayang, cinta, dan menjadi rahmat untuk seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Maka bagiannya setan diambil, kalau tidak setan juga akan dapat sayangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Lah bejo nih awake dhewe. Lah bejonya kita. Lah kok kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu semua nanti ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira model seperti kita ini dikerik apa di awal ke? Oh ya, yang lain nanti dulu. Saya mau sama umat saya dulu, ngantri yang lain. Kita nanti akan diservis oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ya syaratnya dipenuhi. Kadang-kadang kita ini yang geladrah, tambah teriak-teriak, oh Kanjeng Nabi itu siap memberikan syafaat. Kanjeng Nabi siap memberikan syafaat. Loh Kanjeng Nabi bukan cuman siap, udah ngedum-ngedum syafaatnya. Tapi kamu yang nolak. Kamu yang nolak. Contoh begini loh. Ada satu orang sugih ngomong, tumpuan proposal, ya tumpuan proposal berapapun cair. Mudah atau susah itu? Mudah. Langsung ya, nggak pakai nunggu, plek langsung cair. Mudah atau susah? Mudah. Proposalnya gimana? Gak usah ruwet-ruwet, sebutkan nama dan kebutuhan. Wes gak usah tanda tangan, materai, nggak butuh apa. Yang penting nomor teleponmu jelas. Taruh. Gampang atau susah? Gampang. Langsung cair. Enak atau enggak enak? Nah, terus ada orang sambat. Kondone langsung cair. Nyatanya aku ora entuk kecaiki kok. Katanya langsung cair. Nyatanya sampai sekarang saya enggak dapat. Ditanya sama temennya, lah proposalnya udah ditaruh? Ya urung. Langsung cetok ya awakmu ya. Ya enggak jelas kamu. Nabi kita Muhammad SAW udah bilang, kamu sholawat 10 kali di pagi hari, kamu sholawat 10 kali di sore hari, aku yang memberikan syafaat kepadamu. Allahumma sholli alaihi. Sholawat saja 10 pagi, 10 sore, adrokathu syafaati, syafaatku akan mengejar dia. Dia pasti dapat pertolonganku. Jatah pertolongan untuk asal esok sholawat 10, sore sholawat 10. Gampang atau susah? Gampang. Coba kalau sabdanya enggak seperti itu. Siapa yang pagi hari khatam Al-Quran 10 kali, sore hari khatam Al-Quran 10 kali, dia pasti dapat syafaatku. Kira-kira ini lulus semua atau gagal semua ini? Gagal. Kita minta opsi lain gitu ya. Opsi lain. Opsi berikutnya, siapa yang satu hari sedekah 20 miliar, 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dapat syafaatku. Kita minta apa? Opsi lain ya Rasulullah. Enggak sanggup, opsi lain. Siapa yang satu hari pagi sholat sunnah 100 rakaat, sore 100 rakaat. Mungkin ono ya, ono. Tapi kita lulus enggak ini? Mundur. Golek duitnya kapan? Ya, cari duitnya kapan? Wah, enggak sempat ini. Opsi lain. Barang siapa yang malam tahajud 1000 rakaat, pasti dia dapat syafaatku. Yang dapat Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Lah kalau kita mundur tidak teratur. Opsi lain. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu tak tulungi gitu loh ya, tak tulungi. Tapi ya jalarane kudu ono. Bahasa Indonesianya apa ya? Lah ya kan enggak enak toh. Penyebabnya harus ada kan enggak enak ya. Jalaran tuh sama penyebab kan beda ya. Yang bisa paham orang Jawa ini, mohon maaf ya, yang selain orang Jawa mungkin agak susah memahami jalaran ini kudu ono. Ya syarat ya agak beda juga ya. Jalaran itu gini, pantas-pantesannya dulu ya. Formalitasnya, ya formalitasnya, sedikit mirip formalitas. Ya formalitasnya harus ada.
Seperti ketika baginda Muhammad SAW bisa saja langsung dari tengah-tengah sela jari jemari mengucur air deras, bisa nggak? Dengan izin Allah? Bisa, tapi formalitasnya cari air dulu, raketang saember. Dapat 1 ember, tangan beliau dimasukkan, terus mengucur air. Itu namanya formalitas. Waktu Nabi Musa alaihissalam bisa saja laut terbelah, bisa. Tapi Allah ajarkan formalitas, etok-etok ditutup gitu aja ya. Ya etok-etok ditutup, blak, membelah. Itu namanya formalitas. Harus ada. Jalarannya itu harus jalankan, harus ada. Syafaat, Rasul udah bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku yang dosanya besar-besar, ojo khawatir. Tak tulung. Tapi jalarannya ya harus dijalani. Jalarannya itu biar nanti Allah mengiyakan itu harus ada. Minimal, ya Allah, daftar gitu loh ya, daftar. Daftarnya bagaimana? Sholawat 10 pagi hari, sholawat 10 sore hari. Gampang atau susah? Gampang. Masya Allah, gampangnya luar biasa. Tapi setan ki ono. Setan ki nyoto. Setan itu nyata-nyata ada. Meskipun mudah, akhirnya menjadi tidak mudah. Lali. Oh iya lali aku. Oh lali, wis kadung sore. Sore lali, kadung esok. Terus tiap hari begitu. Pagi lupa yang sore, sore lupa yang pagi. Akhirnya nggak pernah baca sholawat 10 kali. Makanya buat program dalam rumah tanggamu. Program sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini saya ajarkan kepada antum semua. Buat program sholawat. Bukan cuma program KB. Keluarga berencana, alhamdulillah dijalani. Ya, program nanti anak biar kuliahnya lulus, program ini dijalani. Program diet dijalani. Program perawatan wajah dijalani. Lah kok program sholawat gak dijalani? Rugi. Bu, kok menghilang semua kemana ini? Program sholawat. Ya, syiarkan ya program sholawat. Apa itu? Saling tanya suami istri, bapak ibu ke anak ingatkan orang tua. Ayah, aku udah sholawat pagi, ayah udah belum? Bapak sama ibunya nanya ke anaknya, udah sholawat sore belum? Udah sholawat pagi belum? Nah sekarang ya ada itu ibu nanya sama anak, wes atus durung? Atus saya kono. Udah mandi belum? Mandi dulu sana. Udah sarapan belum? Udah bawa uang saku belum? Udah pakai obat kelek belum? Udah gosok gigi belum? Ada enggak ibu model begitu? Masya Allah. Aktivitas setiap hari. Tapi udah nanya belum bu tadi pagi? Nak, udah sholawat pagi 10 kali belum? Jujur. Mulai besok, terapkan ini di rumah tangga masing-masing. Manfaatnya apa? Nanya, ini menungso ya ada yang racetok. Manfaatnya apa? Yang pertama nurut sama Allah, betul kan ya? Allah yang nyuruh sholawat, kita sholawat nurut. Nah dalam sebuah hadis Rasul menyatakan siapa yang sholawat 10 kali di pagi hari, sholawat 10 kali di sore hari, dapat syafaatku. Mungkin kalau diterjemahkan begini ya, radong. Untuk syafaatnya untuk apa? Untuk duit ngono cetok, Beb. Syafaat ya apa syafaat? Apa Kang syafaat? Apa Mbak syafaat? Siapa itu? Syafaat itu apa? Seperti yang saya ceritakan kemarin tuh. Ada orang pengen ketemu saya. Ya ini Jumat ini ketemu. Tapi kadang-kadang ada pengen ketemu khusus. Maka dia cari syafaat. Syafaatnya siapa? Mas Seto, Mas Wahid, Ustadz Iis. Telu-telu dinggo kabeh. Mas Seto pengen ketemu Habib Novel. Mas Wahid pengen ketemu Habib Novel. Ustadz Iis pengen ketemu Habib Novel. Saya dikeroyok 3 orang. Bib, ini pengen ketemu Habib. Bib, ini pengen ketemu Habib. Bib, ini pengen ketemu Habib. 3 orang ini membela 1 orang tadi. Mengusahakan agar hajatnya ketemu saya lolos. Betul? 3 orang tadi. Itu namanya 3 orang tadi lagi memberikan syafaat kepada 1 orang tadi. Jelas? Lah kalau Kanjeng Nabi SAW mengatakan, aku menjadi pemberi syafaatmu, aku yang bela kamu, enak apa gak enak? Pengen
duwe omah. Tenang. Rasulullah yang perjuangkan. Tapi ya sholawat. Orang mau, Kanjeng Nabi tolong perjuangkan dia. Orang modal. Suruh sholawat, gak mau sholawat. Kalau anak kita udah kita ajarin sholawat, istri kita ajarin sholawat, suami kita ajarin sholawat, berarti pembela rumah tangga kita Nabi Muhammad SAW. Lah kalau udah pembelanya Kanjeng Nabi, tenang atau enggak tenang? Tenang, laporan suami pulang dari kantor. Alhamdulillah dipecat. Istrinya jawab, alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, wala haula wala quwata illa billah, thumma inna lillah. Lengkap tuh istrinya. Mantap jawabnya, kalimat zikir semua, mesem istrinya. Terus anaknya nyeletuk, mama, ayah, jangan khawatir. Kan udah baca sholawat 10 pagi hari, 10 sore hari. Pasti ditolong Nabi Muhammad SAW. Memang aku tuh gak senang kok ayah kerja di sana. Pulangnya malam-malam terus, kita gak punya banyak waktu. Kalau ayah nganggur 1 bulan, aku senang kok. Ya berarti hajatku sudah ditolong sama Nabi. Bapak dipecat karena aku pengen bermain sama bapak. Masya Allah, bapak yang jeblok. Masya Allah, keliru ngajari ini. Tidak menjelaskan dengan detail gitu kan ya. Oh jadi kamu toh nak yang dongakkan bapak ini ya. Masya Allah. Makanya Pak, jangan sembarangan nyalakan kantor. Siapa tahu itu doa anakmu gitu loh. Paham? Kadang-kadang suami sakit. Masya Allah. Bingung suaminya, bingung ya. Ayah ibunya bingung, istrinya mesam-mesem. Kenapa? Sorry mas, kemarin saya salah berdoa. Maksudmu? Enggak, aku kemarin sempat berdoa, ya Allah, biarkan dia menderita sakit agar aku bisa merawatnya. Lu mau dongo ki sing bener ngono ya. Lah kena sehat angel dirawat atau ucul terus kok mas. Masya Allah. Kacau atau enggak kacau ini? Kacau. Bu, kalau doa hati-hati. Ya hati-hati. Tapi kalau udah sholawat, nanti yang bela siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah saya nggak akan pernah ragu terhadap diri saya, keluarga saya. Karena saya ajak semuanya, ayo sholawat. Nah kamu sholawat, tanya sama anak saya. Tiap hari saya tanya, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Istri saya tanya, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Kenapa? Kalau udah Rasulku yang membelamu, aku tak akan khawatir terhadap hidupmu. Iya toh ya, baru dibela sama gubernur aja tenang. Dibela sama konglomerat tenang. Masa dibela Nabi SAW kok masih pusing? Itu kan namanya ora cetoh. Enggak jelas. Paham? Apa? Pagi sholawat, sore sholawat. Tadi yang disuruh Nabi itu banyak atau sedikit? Sedikit, tapi ya coba petut. Oh 10 udah dapat kok, ngapain banyak-banyak? Ini model apa? Al-pelitu, al-bakhilu nih. Itu tuh standar pendaftaran. Ada lanjutannya, semakin banyak, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau semakin dekat dengan Nabi kan suguhannya kayak beda toh ya, beda. Kelas VVIP tuh, kalau ada para ulama pengajian, itu yang soft terdepan itu kira-kira nasi kebulinya sama atau beda? Beda, nampannya aja beda kok. Ya, dagingnya beda. Soft yang paling akhir, yo koretan. Dan ajibnya itu dibuka untuk umum. Silahkan mendekat kepadaku. Caranya, kamu semakin banyak semakin dekat. Fair atau enggak fair? Fair. Jadi tergantung mau ambil standar minimal atau ditambah rodo akeh. Kan begitu. Ya, saya ajari dulu pagi 10, sore 10, terus tak tingkatkan. Umur sekian, sekarang kamu tiap hari harus 100 kali. Harus tambah tiap hari 100 kali. Dan kita harus sabar, artinya ayo nak udah sholawat pagi belum? Belum, ayo baca sekarang. Rungokno, tirokno. Sebentar. Asroh,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Singkat. Itu kalau sholawatnya panjang. Apalagi sholawat yang super hemat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi yang super hemat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Itu kan super singkat lagi. Sakarepmu sementing sholawat. Tambah muncul sing rada ruwet. Bid'ah aduh ngeluh. Wis awake dhewe ngejak wong sholawat iki ya rada rekoso ijek di ngono-ngono. Kan ya gak cetha ya. Namanya gembosi itu. Paham? Gembosi kerjanya ulama. Gembosi orang yang menyerukan suara Allah Subhanahu wa taala. Wis gak ana bid'ah-bid'ahan, sholawat. Enggak ono sholawat bid'ah. Yang bid'ah itu orang yang enggak mau sholawat. Loh iya toh ya. Bid'ah pol-poli bid'ah, wong kok gak gelem sholawat, Al-Quran dilawan, hadis dilawan. Selama Anda bersolawat lah bid'ah fi sholat ala Nabi Muhammad SAW. Gak ada bid'ah dalam bersolawat. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Jelas kok ya, siap pulang. Satu lagi, boleh? Nanti ada pengumuman. Semalam saya ceramah di Karanganyar bab wong edan. Renungan singkat untuk seluruh umat manusia di jagat raya dimanapun dan kapanpun berada. Fenomena menarik, orang yang dicabut akalnya alias hilang akal yang kita kenal dengan sebutan orang gila. Kita menemukan fakta yang menarik di masyarakat. Orang gila tak membutuhkan teman, dia bisa tertawa. Orang gila tak punya pasangan, dia tetap bahagia. Orang gila makan dari tempat sampah, dia tetap sehat. Orang gila tak punya rumah, tak pernah pusing harus tidur di mana. Orang gila berjalan, tak takut tertabrak dan dia selamat. Orang gila berbaring dimanapun, tubuhnya tetap sehat. Orang gila kena hujan, kena panas, kulitnya tidak berubah dan ia pun tetap prima. Anehnya yang waras. Punya pasangan menderita. Punya makanan ke rumah sakit, punya tempat untuk tinggal tak nyaman, punya teman hidupnya selalu bertengkar. Masya Allah, yang gila yang mana, yang waras yang mana. Makanya begitu orang gila ketemu orang waras, orang gila tertawa, sakno edan, sakno edan. Masya Allah. Clear semuanya? Jadi kamu termasuk yang mana? Aneh kalau anak duwe, bojo duwe, bapak ibu duwe, ya, omah duwe, rakyat ngontrak, nunut, omah duwe, mangan yo penak, ngono kok mumet gitu, aneh kan? Aneh atau enggak aneh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Pemirsa, renungkan. Ini memang ajaib ini. Kadang itu orang enggak sadar ya, enggak sadar. Ini contoh. Ini namanya apa ini? Air dalam gelas, betul? Nah yang ini kopi, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu tak ombene sih, bentar. Alhamdulillah. Ini ilmu mahal. Gampang tapi mahal, karena banyak yang lalai. Nah ini buat contoh, pinjam. Ya itu, pinjam aja, nah, diakai lah. Ya, pinjam lagi, tuh yang bekas tuh. Itu tuh. Nah, misal ini isinya, ini isinya es jeruk. Ini kopi, ya, ini air mineral. Yang ini teh. Ada teh, ada kopi, ada es jeruk, ada air mineral. Saya ini penceramah diundang panitia, panitianya Ustadz Iis.
Sorry Ustadz ya, buat contoh lagi. Ya, panitianya Ustadz Iis. Kemudian saya ngomong kepada khalayak ramai. Panitianya nggak jelas. Masa saya nggak dikasih wedang jahe? Masa saya nggak dikasih wedang jahe? Gimana sih panitia? Kenapa saya nggak disediakan wedang jahe? Pertanyaan saya, kalau Anda jadi panitia, kira-kira bahagia atau sebel? Kopi dicepakno, teh cepakno, wedang jeruk, es jeruk wono, banyu ya ono. Sing dibahas enggak ono. Betul. Yang dibahas yang enggak ada, wedang jahe enggak ada, ini panitianya enggak beres ini. Enggak menghargai saya datang jauh-jauh, saya tidak disiapkan wedang jahe. Pertanyaan saya, panitianya marah atau enggak marah? Ngomong sama bagian sound system, patenono. Patenono, jele, pateni. Listriknya jeglek, gelangan, Masya Allah. Baru nggak bluk gitu ya, ono suara bluk, apa ya? Ternyata dikeroyok sak kampung. Sebel kabeh gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Paham? Lah kamu, anak dikasih, suami dikasih, istri dikasih, makan dikasih, rumah untuk berbaring tinggal dikasih, teman dikasih, udara dikasih, pohon untuk dilihat sak kemengmu dikasih, langit nyawang sak jebolmu dikasih, gara-gara duit gak sepiro, ngomel terus. Gendeng apa edan? Ya kira-kira Allah marah enggak? Sing gak tak kei iki apa? Bojo ya tak kei, anak tak kei, kabeh tak kei. Perkara duit lagi tak simpen sik kok ya kok protes iki. Ora cethok ya awakmu iki. Mohon maaf pemirsa, saya pakai bahasa Jawa. Lah keluarnya artinya begini, mau tak bahasa Indonesia kan juga gak keluar loh, repot juga ya. Dan nanti tanya sama yang paham bahasa Jawa, emang keluarnya begini terus gimana? Mau pakai direkayasa pakai bahasa Indonesia tambah rasanya nggak enak nanti ya. Paham enggak ini? Apa? Saya rasa Anda semua pelaku, jadi paham. Sesama pelaku tuh harus saling memahamkan, betul kan ya? Apalagi yang di atas, Masya Allah. Bu, Ibu, suami pulang bawa senyum. Ibu senang atau enggak senang? Suami pulang bawa badan sehat, ibu senang atau enggak senang? Suami pulang bilang enggak digaji, ibu senang atau susah? Nah, itu. Oh, pelakunya ngaku. Yang dibahas piye kok ora digaji, Aku ki urip. Aku ki bojomu rasano ki lho ya. Gaji ke perkara duit. Ya karena duit ora iso mangan, sapa sing ngomong? Wong edan gak duwe duit mangan. Apa mesti edan sik? Ya gak usah. Mosok terus dicandai ya edan sik. Ya ndak to ya. Are you get my point? Enggak ya. Orang pakai ilmunya orang gila itu asal ngomong nggak apa-apa ya. Salah nggak ada yang nilai aja kok. Bahasa Inggris. Bib, bahasa Inggrisnya salah nggak apa-apa. Sementing Jawaku bener. Betul kan ya? Indonesiaku bener, Arabku bener, aku Muslim bahasa Arab kan begitu ya. Ana atakalam bil Arabiyah. Wa aftakhir bil lughah Arabiyah li'anna al Arabiyah lughah al jannah, lughatul Quran, lughatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, lughatul anbiya wal mursalin. Wa kaifa bikum tatakallamuna bi ayyi lughah? Labud an tastati'a an tatakallam bil lughatil Arabiyyah al jayyidah al fusha. Ya kita ya keliru iki. Tapi gak paham tau awakmu iya. Pede aja. Orang tuh harus pede gitu ya. Orang nggak pede. Kalau orang pede itu kelihatan keren gitu kan, pede. Jelas semuanya? Apa? Kok pede? Bukan. Jangan bahas yang nggak ada. Jangan bahas yang nggak ada. Nikmati yang ada. Kalau kamu bahas yang nggak ada, maka yang memberimu yang ada adalah yang maha ada akan marah seada-adanya. Namanya itu kufur, nggak iso ndelok nikmat. Namanya kufur. Tahu kufur? Tahu kalau bahasa Inggris ada cover, tahu cover? Cover itu apa? Sing nutupi.
nutupi buku namanya cover. Di cover berarti tutup. Lah kufur itu namanya tertutup. Jadi cover itu dari bahasa Arab kufur, tertutup. Sehingga nggak bisa lihat yang ada, nggak bisa ketoan, sing ketok sing gak ono. Ngeri. Pantes hidupnya susah. Bojo ayu gak ketoan. Sing ketoan sing elek-elek tok. Ya toh, bojone ayu gak ketoan. Sing ketoan sing elek. Sehingga istri yang cantik dianiaya, dimaki, dihina. Bojone tanggane jenenge elek, tapi disanjung-sanjung. Teh Masya Allah, enak tehmu Masya Allah, ora kaya bojoku. Ini namanya kufur nikmat. Bu, korban. Enggak ya Bu ya, insya Allah kan suaminya soleh semua insya Allah. Amin. Jelas semuanya? Dah, jam 11 kurang 1/4. Kroso? Keterlaluan. Udah saya teriak-teriak gini kok. Pengumuman. Ini serius dulu nih. Kamera arahkan ke saya. Iya. Udah, tak mesem sih. Saya mau buat pengumuman ini tadi saya potong rambut dulu. Makanya agak lama ya. Semiran dulu, seger. Ini pengumuman resmi kok. Official. Sahabatku dimanapun antum berada, insya Allah Jumat depan 21 Oktober Ba'dal Isya, kami di Masjid Ar-Raudhah akan menyelenggarakan acara tahunan yaitu Maulid Akbar Masjid Ar-Raudhah. Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya. Bersama-sama kita akan mengundang Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Siapapun Anda yang mengaku sebagai teman saya, Jumat depan tidak berniat hadir, saya coret dari daftar teman saya. Tidak berniat hadir, saya coret dari daftar teman saya. Maka berniatlah hadir secara online maupun offline. Ajak anakmu, ajak pasangan hidupmu, ajak malaikatmu, ajak setanmu. Loh, yuk kan menungso setan ya. Ajak semuanya untuk bersama-sama. Yuk kita sambung hati dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Ar-Raudhah Jumat 21 Oktober Ba'dal Isya. Dan saya minta yang laki-laki usahakan pakai baju warna putih ya. Peci kalau bisa warna putih, bawahannya terserah, mau celananya 2/3, mau celana panjang, mau sarung sakarepmu. Tapi saya pengen bajunya putih, kopiahnya putih. Yang wanita silahkan pakaian bebas, tapi jangan yang warna pink saudara-saudara. Karena nanti berbahaya, pink-pink masuk Masjid Ar-Raudhah ya. Nanti yang putih-putih bisa nempel yang ke pink tadi. Ya, pakai pakaian bagusnya warna hitam untuk besok ya. Bagusnya warna hitam. Selain itu boleh bebas, terserah. Yang penting nutup aurat. Waktunya jam 19.30 sampai selesai. Niatkan dalam hati betul-betul pengen cari hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Agar bangsa kita semakin diguyur rahmat, semakin barokah, dan kita hidup semakin nikmat serta selamat. Amin Allahumma amin. Siap hadir Jumat depan insya Allah? Siap ajak tetangga, kawan dan rekan? Siap bersama-sama sholawat? Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Jazakumullah khairan. Jangan khawatir, saya akan siapkan air mineral. Selebihnya surprise. Ya, selebihnya surprise. Kalau hari biasa saja ada roti, ada kopi, ada air, ada nasi ya. Masa Maulid Nabi kok nggak ada yang berbeda? Nggak mungkin. Ya, insya Allah ada yang berbeda. Apa Habib? Rahasia. Biar tetap jadi kejutan karena saya juga nggak tahu. Hakadza wal afu minkum. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan hidangannya disediakan, mudah-mudahan barokah.